Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Anak Agung Istri Safira Mahaiswari NPM 160, beserta beberapa teman saya, Dewa Ayu Aprilia Kartika Putri NPM 221, Igusti Ayu Ariwidari NPM 290, Mariana Yasinta Halmuning NPM 352, dan Ida Ayu Krisna Wulandari NPM 384. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep-konsep dasar akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat diterapkannya pelaporan keuangan. Ada beberapa daftar seperangkat konsep dasar dari berbagai sumber, yaitu yang pertama, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, terdapat dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam rangka konseptual IASC, yaitu basis akrual dan usaha berlanjut. Yang kedua, menurut Paul Grady. Yang ketiga, menurut Accounting Principles Board. Yang keempat, menurut Wolk, Tierney, dan Dodd. Yang kelima, menurut Anthony, Hauskin, dan Mersens. Dan yang terakhir, menurut Patton dan Littleton. Selanjutnya, kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan di dalam usaha tersebut, dan menjadi sudut pandang akuntansi. Selanjutnya yaitu batas kesatuan. Batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomik, yang artinya akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali oleh satu manajemen. Selanjutnya, ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Selanjutnya, ada pendapatan. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Jika ada aliran aset masuk seperti kas yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Maka dari itu, kas tersebut yang nantinya dikatakan sebagai pendapatan. Selanjutnya ada biaya. Biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan konsep dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset berkurang. Berkurangnya aset tersebut dikatakan sebagai biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem berpasangan. Sistem berpasangan atau double entry merupakan konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara pemilik dan manajemen mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Selanjutnya, ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara merepresentasikan sistem berpasangan agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat. Sistem akuntansi atau buku besar harus diorganisasikan atas dasar persamaan akuntansi. Selanjutnya, ada artikulasi. Artikulasi merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statemen laba rugi akan sama dengan laba dalam statemen perubahan ekuitas, dan jumlah rupiah ekuitas dalam statemen perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Selanjutnya, ada kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Arti penting laporan periodik. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba atau earning power perusahaan. Untuk suatu periode, tingkat pendapatan laba dengan tingkat sumber ekonomi tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Tingkat imbalan tersebut dapat diukur secara periodik. Selanjutnya, ada kedudukan statemen laba rugi. Informasi keuangan yang dituangkan dalam statemen keuangan periodik harus dianggap bersifat tentatif.
Informasi keuangan jangka panjang yang terdiri atas rangkaian penggalan-penggalan statement kronologis akan lebih menggambarkan kinerja secara objektif dan terandalkan dibandingkan dengan statement untuk satu penggalan saja. Selanjutnya ada fungsi neraca dan penilaian elemennya. Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai oleh kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Saya akan membahas tentang kos melekat. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan lainnya, mengikuti ikatan objek-objek yang disimpulkannya. Bila berbagai komponen digabung menjadi suatu objek atau barang baru, gabungan kos yang baru semata-mata merupakan penggabungan berbagai kos yang melekat pada tiap komponen tanpa memerhatikan nilai ekonomik baru yang melekat pada barang baru. Lalu selanjutnya ada saat pengakuan nilai tambah, di mana kalau penjualan sudah terjadi dan penghargaan sepakatan lebih tinggi daripada gabungan kos atau kos produk, maka nilai tambahan tersebut telah dapat ditentukan secara objektif jumlah rupiahnya. Lalu ada wadah penggabungan, di mana kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan atau telah terjadi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual atau cost of goods sold. Lalu ada upaya dan hasil, di mana konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil pendapatan tanpa upaya. Lalu ada perlunya basis asosiasi, di mana aliran kos keluar atau disposition price aggregates merupakan pengukuran upaya atau effort, dan aliran kota masuk atau acquisition price aggregates merupakan pengukuran atau capaian. Selanjutnya ada penakar asosiasi ideal dan praktis, di mana konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha, bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir usaha itu terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah atau penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Penakar yang dimaksud di sini tidak lain adalah dasar atau wadah perbandingan antara biaya dan pendapatan. Lalu selanjutnya ada laba akuntansi versus ekonomik, di mana konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukuran dua yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Laba yang diperoleh dengan ini disebut dengan laba struktural atau formal. Lalu ada kos aktual, di mana dalam menandingkan upaya dengan hasil, akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha, sehingga yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya ada asas akrual atau himpunan, di mana asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar, dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang depresiasi. Depresiasi adalah biaya nyata, bukan hipotetis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentian aset tersebut. Selanjutnya itu ada kapasitas menganggur. Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metode tertentu harus merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan memisahkan dalam laporan rugi bagian depresiasi tahun berjalan yang merepresentasikan kapasitas menganggur. Selanjutnya ada pos-pos luar biasa. Untung luar biasa atau windfall gains, yaitu timbulnya atau bertambahnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi tanpa upaya yang jelas dan direncanakan. Rugi luar biasa atau extraordinary loss, yaitu hilangnya atau berkurangnya manfaat ekonomi atau aset yang terjadi akibat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memperoleh hasil. Selanjutnya itu ada bukti-bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data tangan dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diuji kebenarannya.
Selanjutnya yaitu ada arti penting untuk pengauditan. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Selanjutnya ada objektivitas bukti. Bukti yaitu sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti yang kuat adalah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran suatu pernyataan. Objektivitas relatif. Dengan konsep relativitas bukti, fakta yang paling objektif dan dapat mendapat bobot paling tinggi akan dipilih. Relativitas yang sama juga berlaku untuk keterverifikasian bukti. Selanjutnya yaitu objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif, akan tetapi bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka panjang dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Asumsi dalam daftar konsep dasar P dan L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Kontinuitas usaha. Penerapan konsep ini dalam perusahaan tertentu adalah semata-mata asumsi dan kenyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Periode 1 tahun. Akuntansi menganggap walaupun tidak dapat diuji validitasnya, bahwa waktu 1 tahun adalah periode waktu yang tepat untuk pelaporan. Waktu 1 tahun dianggap tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Daya beli uang stabil. Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Tujuan mencari laba. Konsep pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan bentuk kos. Substansi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perkayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusun standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya, meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi dan diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran mazhab dalam menghadapi ketidakpastian dan untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan atau outcome taralek dari ketidakpastian tersebut. Pengendalian internal manajemen keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melanda penalaran pada tingkat rekayasa akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.